Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas mengenai rekursif. Untuk bagian yang pertama yaitu pengertian dari rekursif. Rekursif adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri. Sebagai contohnya, saat dua cermin berada paralel antara satu dengan yang lain, gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk rekursif tidak terbatas. Istilah ini memiliki makna beragam bergantung kepada ragam disiplin mulai dari linguistik sampai logika. Penggunaan paling umum dari rekursif yang ada dalam matematika dan ilmu komputer yang mengacu kepada suatu metode mendefinisikan fungsi yang mana fungsi tersebut menggunakan definisinya sendiri. Secara spesifik, hal ini mendefinisikan suatu instansi tidak terbatas atau nilai fungsi yang menggambarkan ekspresi terbatas dengan beberapa bisa merujuk ke instansi lainnya, tetapi dengan suatu cara sehingga tidak ada perulangan atau keterkaitan tidak terbatas dapat terjadi. Pada bagian yang berikut, jenis-jenis atau pengelompokan rekursif. Yang pertama, Fibonacci. Dalam urutan Fibonacci, setiap angka adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Urutan Fibonacci telah diterapkan di banyak area dan yang paling umum adalah dalam prediksi aksi harga di pasar saham oleh Tradex Forex. Membalikan string. Dalam contoh kasus ini, kita akan menulis fungsi yang mengambil string sebagai input dan kemudian mengembalikan kebalikan dari string. Yang kedua, jumlah elemen. Dalam contoh ini, kita akan menulis fungsi yang mengambil array sebagai input dan kemudian mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Manfaat penggunaan rekursif. Yang pertama, rekursif menambah kesederhanaan saat menulis kode sehingga lebih mudah didebug. Yang kedua, rekursif mengurangi jumlah waktu yang dibentuk oleh suatu algoritma untuk penjelasan sebagai fungsi dan input panjang. Yang ketiga, rekursif juga lebih disuka ketika memecahkan masalah yang sangat kompleks, terutama masalah pada struktur berbasis tree, karena kinerja lebih baik. Proses praktikum menggunakan C++. 1. Pengenalan IDE Borland C++. IDE merupakan singkatan dari Interjet Development Environment. Merupakan lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. IDE dari Borland C++ dapat digunakan untuk 1. Menulis naskah program. Yang kedua, mengkompilasi program. Yang ketiga, melakukan pengujian program. Yang keempat, mengaitkan objek dan library ke program. Yang kelima, menjalankan program atau running. Untuk mengaktifasi aplikasi Borland C++, lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, klik tombol Start, kemudian pilih program Borland C++ 5.02, klik Borland C++. Yang kedua, struktur data C++. Struktur program C++ sama seperti struktur program C yang terdahulu. Struktur program C++ terdiri sejumlah blok fungsi. Setiap fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang melakukan tugas tertentu. 3. Model memori Borland C++. Mempunyai 6 model memori untuk program dan data. Model-model memori tersebut adalah 1. Model tiny, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program dan data tidak lebih dari 64 KB. Yang kedua, model small, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk masing-masing program dan data tidak lebih dari 64 KB. Ketiga, model medium, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program tidak lebih dari 64 KB dan data tidak lebih dari 64K.
Yang keempat, model kompak, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program lebih dari 64 KB dan data tidak lebih dari 64K. Yang kelima, model layered, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk program dan data lebih dari 64K. Yang keenam, model hook, model memori yang menyediakan jumlah memori untuk menyimpan satu jenis data. 4. Membuat file editor. 5. Menyimpan file editor. Setelah selesai mengetikkan naskah program yang baru pada jendela text edit, selanjutnya disimpan dengan cara 1. Klik menu file, lalu save. Yang kedua, menekan hotkey Ctrl S, selanjutnya tampil jendela save file as. 6. Menerjemahkan program. Proses compile merupakan suatu proses menerjemahkan program dari bahasa manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa mesin, yaitu dengan cara yang pertama, klik menu debug, lalu klik compile. Yang kedua, hotkey Alt F9, selanjutnya tampil kotak dialog compile. Yang ketujuh, menjalankan program run, merupakan suatu proses menerjemahkan program, melakukan proses linking, membuat file eksekusi, dan sekaligus menjalankan program, yaitu dengan cara 1. Klik menu debug, lalu run, dan yang kedua, menekan hotkey Ctrl F9, selanjutnya tampil kotak dialog run. 8. Membuka file editor. Penjelasan membuka atau memanggil file editor yang sudah pernah dibuat dengan cara klik menu file, kemudian open, selanjutnya tampil jendela open. Yang kesembilan, mencetak file editor. Penjelasan mencetak file program pada jendela yang sedang aktif dengan cara klik file print, selanjutnya tampil jendela print option.